Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita, sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Mas, informasinya bahwa mungkin dari penasihat hukum dulu, ya, silakan. Anda sempat menandatangani soal Siap. keberatan itu ya, Pak? Baik, saya mau sampaikan satu hal ya. Bentuk penyitaan ya, tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ya, ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, tentu ini menjadi catatan ya, bahwa apapun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan asas-asas fairness. Ya. Nah oleh karena itu tentu Pak Hasto tadi sampaikan beliau keberatan berdasar dan valid. Ya. Kenapa nggak diminta langsung? Ya. Tentu ini menjadi pertanyaan. Apakah ini ya kaitannya dengan ya satu wewenang yang sah begitu. Nah oleh karena itu tentu sebagaimana hal ini ya yang disampaikan Pak Hasto, kita keberatan. Ya. Bang, apakah memang ada kaitan atau ada dugaan misalkan alat bukti sehingga HP itu harus disita atau dalam kepentingan apa dalam penyitaan tersebut yang dimaksud? Ya itu tadi ya. Jadi kami sampaikan yang namanya bentuk penyitaan itu ya, tentu harus melalui prosedur. Tentu harus melalui tata cara. Ya. Jadi ini HP-nya Pak Hasto, ya, biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan dong. Ya. Masa yang punya HP A, ya, nggak diminta dari yang langsung, gitu loh. Ya. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh
datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan, apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan begitu. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pikirkan, tim Ya. kuasa akan Selain HP yang disita, Oke. apalagi Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Ya. Makasih. Sudah ya, cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Yang mau kita sampaikan kepada rekan-rekan media, yang pertama adalah kami mengapresiasi, kami terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini mengawal proses hukum pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Yang kedua, kami hadir di sini sebagai warga negara yang baik. Sekjen PDI Perjuangan menghormati atas panggilan dari KPK dan kami kooperatif. Yang ketiga, kita sudah mengetahui bahwa proses persidangan dari para tersangka ini sudah diuji di persidangan. Dari tingkat pertama pengadilan negeri sampai kasasi. Dan di dalam putusan pengadilan menyampaikan tidak ada kaitan dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Antara para tersangka dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini perlu kita garis bawahi. Maka ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar bisa diketahui bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bung Patra. Terima kasih. Baik, saya hanya tambahkan saja ya. Putusan nomor 18 tanggal 28 Mei 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri sudah putus. Sudah inkrah. Yang kedua, putusan kasasi nomor 37 di tingkat pertama nomor 21857 di tingkat kasasi atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Austiani sudah diputus Juni
2021. Ya, saya ulang, Juni 2021. Dalam persidangan tersebut sudah diperiksa saksi-saksi. Sudah diperiksa semua alat bukti. Ya. Dan dalam persidangan tersebut sudah menjadi fakta yuridis, tidak ada keterlibatan Pak Hasto dalam kaitannya dengan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh para terdakwa. Jadi saya ulang, di 2 persidangan yang putusannya sudah inkrah van geus, mengikat secara hukum, tidak ada keterlibatan Pak Hasto dalam perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karenanya, pada hari ini Pak Hasto hadir itu sebagai satu bukti beliau sebagai warga negara dan dipanggil selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan adalah orang yang taat hukum, orang yang juga ingin membantu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan KPK bilang ada fakta baru di luar persidangan bahwa ada orang yang menyembunyikan Harun dan juga arahnya orang-orang yang mengatakan Pak Hasto itu buat apa Pak Hasto tahu di mana Harun berada? Dalam persidangan Pak Hasto sudah tegas menyatakan tidak mengetahui. Kan ini di luar persidangan, jauh dari persidangan. Justru itu hadir saat ini ya sebagai warga negara yang baik. Dijelaskan langsung. Ya. Kalau ada pertanyaan, namanya disebut di persidangan. Sejauh saya menjadi advokat, puluhan bahkan ratusan nama kalau di persidangan itu disebut. Jadi kalau tidak ada kaitan, tidak ada keterlibatan, tentu sebagai saksi hadir menerangkan ya bahwa tidak ada keterlibatan. Oke, teman-teman. Ya. Dalam surat panggilannya dijelaskan Pak Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Itu dalam surat panggilan. Bisa jelaskan dikit review ke peristiwa awal kalau memang tidak Baca menanyakan putusan. nama disebut atau tidak disebut. Tapi ada suatu media menyebutkan sebelum Harun melarikan diri atau dinyatakan dulu, Pak Hasto sempat berfoto atau berada bersama Harun di PDI. Bisa direview dikit Bang, biar agak Dua yang mau saya sampaikan ya. Terkait Pak Harun Masiku, tentu yang lebih tahu penyidik. Karena penyidik adalah orang yang harusnya mengetahui keberadaan beliau. Yang kedua, terkait apapun cerita tentang Pak Hasto sudah tegas menyatakan tidak tahu menau. Dan diperkuat dengan putusan. Ya. soal keberadaan bersama di PTK Bang. Justru itu, ya. Intinya adalah ya kalau soal itu silakan tanya ke penyidik. Ya. Yang pokok di sini adalah perkara suap, perkara gratifikasi. Ada nggak keterlibatannya? Ya. Nah, terkait dengan hal-hal yang lain sudah tegas Pak Hasto sampaikan secara pribadi, Sudah ya, diuji di pengadilan. diulang-ulang, sudah disampaikan juga di bawah sumpah di persidangan, beliau tidak mengetahui. Bang, Ya. kemarin KPK kan memeriksa pengacara Simeon Petrus, terus Sebelum jawab itu saya isi. Ganda sama Melita Jebret. Apakah orang-orang ini dikenal Kami nggak tahu kalau soal itu. Ya, Jadi- kami mendampingi ya Pak Hasto dalam kapasitasnya dipanggil sebagai saksi. Ya, teman-teman, sebelum kita jawab ke situ, kita mempunyai grafik di mana ketika Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan kritik atau autokritik ya dari proses Pilpres kemarin, grafiknya itu menaik. Isu ini selalu dinaikin. Kalau kita lihat bulan April pendaftaran pengumuman, kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fatavela, kemudian bulan Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftaran saudara Gibran, kemudian bulan November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap
Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis. Kemudian bulan Desember ketika masa kampanye, kemudian bulan Januari ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat yang TSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi, isu ini mulai dinaikkan. Ini untuk kita sampaikan kepada publik karena panggilan dari lembaga penegak hukum ini berturut-turut. Minggu kemarin dari kepolisian. Kemudian di hari yang sama ketika kita selesai melakukan klarifikasi di kepolisian, kemudian sorenya ada pengumuman bahwa Sekjen PD Perjuangan akan dipanggil di KPK. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kami karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus. Maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan apa yang mau ditanyakan, kita akan sampaikan itu. Seperti itu teman-teman. Pak, ini kan kaitannya juga dengan pilkada nih Pak, apa namanya jelang pilkada, pemeriksaan jelang pilkada PDIP. Ya tentunya kita dalam hal ini PD Perjuangan mempersiapkan untuk pilkada ya. Dan kita tidak terganggu dengan ini karena Sekjen fokus juga dengan pilkada. Dan kembali lagi bahwa sebagai warga negara yang baik ketika diminta oleh penegak hukum kami hadir. Sudah ada di putusan. Sudah ada di putusan teman-teman dan itu bisa dibaca dan disampaikan ya. Dan bisa di. Tapi kalau keinginan Mas Hasto sendiri gimana sih? Apakah emang pengen? Oh, nanti kalau yang itu nanti kita tunggulah ya. Ya. Udah oke ya? Udah cukup ya? Ya. Terima kasih ya. Oke.